Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar Aisyah sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari sebuah matan yang matan ini merupakan salah satu tangga awal untuk kita mempelajari ilmu nahwu, yang merupakan matan ini sangat terkenal di antara para penuntut ilmu, yaitu matan Ajrumiyah. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa muallif atau pengarang dari kitab ini, dan sedikit pengertian atau sedikit ulasan mengenai kitab Matan Ajrumiyah ini. Pertama, kita mengenal penulis dari Matan Ajrumiyah. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Jadi beliau memiliki kunyah yakni Abu Abdillah, dan nama asli beliau adalah Muhammad, serta nama bapak beliau adalah Muhammad dan kakak beliau adalah Daud, dan beliau berasal dari suku Sonhaja. Beliau terkenal dengan nama Ibnu Ajurrum, yang dimana dengan nama ini beliau terkenal di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu. Dan Ibnu Ajurrum ini merupakan suatu gelar yang disematkan kepada kakek beliau, yaitu Daud, yang dimana dalam bahasa Barbar, bahasa suku Barbar, berarti al-faqirus sufi, yaitu seorang fakir yang zuhud, yang sangat zuhud. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah di kota Fas, yakni salah satu kota yang terletak di negara Maroko. Di antara kitab-kitab karangan beliau adalah Al-Muqaddimah, yakni kitab yang sedang kita pelajari ini, ya. Jadi nama asli kitab Matan Ajrumiyah adalah Al-Muqaddimah, ya. Kemudian Al-Muqaddimah ini disandarkan kepada penulisnya, yaitu Ibnu Ajurrum, sehingga namanya menjadi Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, ya, Muqaddimah Ajrumiyah. Nah, selain beliau mempunyai karangan dalam ilmu nahwu, dalam bidang nahwu, beliau juga mempunyai karangan dalam kitab atau dalam ilmu qiraat, yaitu salah satu karya beliau adalah Fawaidul Ma'ani fi Syarh Hirzil Ma'ani, yang dimana beliau mensyarah salah satu matan dalam ilmu qiraat yang terkenal, yaitu matan Syatibiyah. Dan berkata salah seorang ulama yang bernama Ibnu Maktum dalam kitabnya At-Tadhkirah, ya, beliau adalah seorang ahli nahwu dan juga seorang mukri. Dan yang dimaksud dengan mukri adalah seseorang yang mengajarkan atau mendiktekan ilmu Al-Quran.
Ya, jadi selain beliau adalah seorang ahli nahwu, beliau juga merupakan seorang mukri, ya, yang mendiktekan Al-Qur'an. Kemudian beliau memiliki ilmu dalam bidang faraid, yakni dalam hal kaitannya dengan warisan dan hisab dan juga ilmu perhitungan. Dan seorang ahli syair. Beliau ternyata salah satu penyair yang terkenal, ya, atau disebut dengan adib, ya. Beliau ahli adab atau ahli syair, dan beliau memiliki banyak karangan dan juga arojis, ya. Arojis adalah jamak dari urjuzatun, yaitu sebuah manzumah atau sebuah syair yang menggunakan suatu bahar yang disebut baharnya Bahrul Rajaz, ya. Nah, suatu syair yang menggunakan Bahrul Rajaz, nah, disebutnya dengan urjuzatun. Jamaknya ar-rajaz. Jadi beliau memiliki banyak syair-syair yang menggunakan bahar rajaz, ya, yang dimana jumlahnya sangat banyak. Kemudian beliau wafat pada tahun 723 Hijriah di kota Fas, ya. Jadi beliau lahir di kota yang sama, di kota Al-Fas, dan juga beliau wafat di kota yang sama, yaitu di kota Al-Fas. Dan menariknya, dari tahun kelahiran Ibnu Ajurum ini, yaitu pada tahun 672 Hijriah, merupakan tahun di mana wafat salah satu ulama besar dalam ilmu nahwu, yaitu Al-Imam Ibnu Malik. Yang di mana pada tahun ini Al-Imam Ibnu Malik wafat, ya. Kemudian pada tahun ini lahirlah salah seorang ulama nahwu juga yang bernama Ibnu Ajurum, ya. Jadi wafat seorang ulama digantikan dengan kelahiran ulama yang lainnya. Dan juga sebagian ulama seperti Al-Imam Ar-Ra'i dan juga Al-Imam Al-Makudi, ya, menggelari beliau, ya, dengan Al-Imam fin Nahwu, Al-Imam fin Nahwi, ya. Beliau merupakan seorang imam, ya, dalam ilmu nahwu. Dan juga, ya, beliau dikatakan dengan, ya, penuh dengan barokah, ya, dalam setiap karangannya. Dan juga beliau disifati dengan sifat as-salah, yaitu dengan kesolehan beliau yang terkenal. Kemudian setelah kita mengetahui, ya, biografi dari penulis matan Ajrumiyah, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kitab yang beliau karang, yaitu Matan Ajrumiyah. Nah, tentang Matan Ajrumiyah, berkata Ar-Ra'i, ya, salah seorang ulama lughah, Imam Ibnu Ajurrum, ya, menulis kitabnya sambil menghadap ke arah Ka'bah. Di sini beliau menceritakan tentang keadaan bagaimana Al-Imam Ibnu Ajurrum dalam mengarang kitab Matan Ajrumiyahnya, yaitu ketika Al-Imam Ibnu Ajurrum dalam perjalanan safar untuk berhaji ke kota Mekah. Nah, sesampainya di kota Mekah, kemudian beliau duduk, ya, di salah satu masjid, ya, sandaran masjid, sambil menghadap ke Ka'bah dan sambil mengarang kitabnya, yaitu Matan Ajrumiyah. Dan juga, ya, dikisahkan bahwasannya ketika beliau selesai mengarang kitabnya, beliau melempar kitab tersebut ke laut. Beliau melempar kitab tersebut ke laut seraya berkata, ya, apabila niatku ikhlas karena Allah, niscaya kitab ini tidak akan basah oleh air. Ya, beliau berkata, ya,
idza kanat khalisatan lillahi falan tabullah falan taballah. Apabila kitab ini ya, matan ini yang aku karang ini sekiranya niatku ikhlas karena Allah, niscaya kitab ini tidak akan basah oleh air. Dan ternyata kitab tersebut tidak basah. Ya, subhanallah. Dan merupakan ya, ini merupakan salah satu ya, tanda bahwasannya kitab ini beliau karang dengan niat yang ikhlas. Karena Allah mengabulkan doa beliau sehingga menjadikan kitab yang beliau lempar ke dalam laut tidak basah sedikit pun. Dan yang menjadikan kitab ini sangat ya terkenal karena para ulama memberikan perhatian besar terhadap matan ini, yakni matan Ajrumiyah, ya, baik berupa syarah maupun berupa nazam, ya. Dari zaman kitab ini ya dikarang hingga zaman sekarang banyak syarah-syarah ya bermunculan dari para ulama, ya. Contohnya misalnya syarah Al-Imam Al-Makudi, ya. Al-Imam Al-Makudi mensyarah kitab ini, ya. Kemudian syarah Ahmad Zaini Dahlan, salah seorang ulama Makkah. Beliau juga mempunyai syarah terhadap kitab ini. Dan juga ya, contoh lainnya adalah At-Tuhfah As-Saniyah, syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah, punya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kemudian juga Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin juga mempunyai syarah atas matan Ajrumiyah. Dan masih banyak lagi ya. Ya, sangat banyak. Bukan cuma ini tuh. Para ulama juga berkhidmat untuk matan ini dengan menjadikan matan ini berupa nazam, berupa manzumah agar mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Dan di antaranya yang menjadikan matan ini nazam adalah Al-Imam Al-Imriti. Al-Imam Al-Imriti menjadikan matan Ajrumiyah ini berupa nazam dalam kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyah fi nazmi Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Nah, kemudian yang menjadikan kitab ini spesial juga ya, bahwasannya kitab matan Ajrumiyah ya sudah terkenal ya dan sudah teruji dari zaman ke zaman ya sebagai tangga awal bagi seorang penuntut ilmu yang ingin belajar ilmu nahwu, ya. Jadi sudah teruji bahwasannya kitab pertama yang harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu nahwu adalah kitab matan Ajrumiyah, ya. Dan ini telah berlangsung dari zaman ke zaman sehingga tidak diragukan lagi bahwasannya kitab ini sangat spesial. Dan juga hal tersebut menandakan bahwasannya ya dengan diterimanya kitab ini di kalangan kaum muslimin ya ini juga menjadi tanda tentang ya keikhlasan niat beliau dalam menulis kitab. Karena kata para ulama di antara tanda ikhlasnya seseorang dalam mengarang kitab adalah diterimanya kitab tersebut di kalangan para masyarakat. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam matan ya, alangkah baiknya kita mengetahui ya al-mabadi al-asyrah dalam ilmu nahwu. Ya. Karena tidaklah suatu bidang dalam bidang-bidang ilmu pasti mempunyai al-mabadi al-asyrah ini, yaitu 10 pokok utama ya yang ada pada ilmu tersebut yang wajib diketahui oleh penuntut ilmu. Ya. Seperti kata Al-Imam As-Sabban, ya, salah seorang ahli lughah juga ya. Ya, beliau pernah berkata, "Inna mabadi'a kulli fannin asyrah."
al-hadd wal mawdu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu wal hukmu syari'. Masail wal ba'du bil baqti tafah, masail wal ba'du bil baqti tafah, wa man daral jami'a hadza syarafa. Sesungguhnya setiap fan itu mempunyai 10 pokok hal penting yang wajib diketahui. Yang pertama adalah al-had, yaitu at-ta'rif, al-had atau ta'rif, definisi. Wal maudu, dan maudunya. Was thamrah, dan faidah, hasil yang didapatkan dari belajar ilmu tersebut. Kemudian al-fadl, keutamaan ilmu tersebut. Kemudian nisbah, nisbat ilmu ini merupakan cabang dari ilmu apa. Wal wadi, yaitu orang yang pertama kali meletakkan ilmu ini. Wal ism, dan nama ilmu ini apa dan sejarahnya bagaimana. Wal istimdad, yaitu rujukan untuk ilmu ini itu apa. Wa hukmu syari', dan hukum mempelajari ilmu ini apa. Kemudian beberapa masail yang dipelajari dalam ilmu ini, dan itu merupakan 10 hal yang wajib diketahui oleh penuntut ilmu dalam setiap bidang ilmu. Yang pertama, ta'rif ilmu nahwu. Nahwu secara bahasa artinya adalah al-qasdu atau al-jihah. Al-qasdu atau al-jihah. Misalnya, perkataan seorang, nahawna nahwal ka'bati. Nahawna nahwal ka'bati. Qasadna qasdal ka'bati. Atau ittajahna jihatal ka'bati. Yang artinya mengarah atau bermaksud. Nahawna nahwal ka'bati, kami menghadap ke arah Ka'bah. Kami bermaksud ke arah Ka'bah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ilmu nahwu adalah merupakan ilmun bi usulin, yaitu sebuah bidang ilmu yang menjelaskan tentang suatu pondasi-pondasi, asas-asas. Yu'rafu biya ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Yang dengan mengetahui pondasi-pondasi atau asas-asas ilmu tersebut, kita dapat mengetahui keadaan-keadaan akhir dari suatu kalimat. I'raban wa binaan, dari segi mu'arabnya atau mabninya. Nah, jadi ilmu nahwu itu hanya fokus ke dalam membahas mengenai harokat-harokat akhir dalam suatu kalimat. Itulah muhimmahnya ilmu nahwu, pembahasannya ilmu nahwu. Nah, kemudian kedua, maudhu'nya ilmu nahwu, itu tema yang diangkat atau yang dibahas dalam ilmu nahwu. Yaitu temanya adalah kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi segala bentuk kata dalam bahasa Arab, yang dimana kata tersebut ditinjau dari segi keadaannya, ditinjau dari segi keadaannya. Yakni keadaan apanya? Yaitu keadaan apakah dia mu'rab atau dia mabni. Jadi itulah maudhu' atau tema dari pembahasan ilmu nahwu. Yang ketiga adalah samrah, buah atau faidah dari belajar ilmu nahwu. Apa faedahnya? Faedah belajar ilmu nahwu tentu sangat banyak. Tapi yang terpenting dari faedah-faedah tersebut adalah menjaga lisan dari kesalahan dan kekeliruan yang dapat merusak makna suatu kata. Menjaga lisan dari kesalahan dan kekeliruan yang dapat merusak makna suatu kata. Nah, inilah pentingnya belajar ilmu nahwu. Yang dimana dengan kita belajar ilmu nahwu, kita tidak akan salah dalam berkata,
atau berucap, ya. Kemudian kenapa sih kita mempelajari ilmu nahwu agar lisan kita tidak salah dalam berucap, ya, atau salah dalam berkata, ya. Tujuannya adalah yang pertama menjaga diri dari kesalahan dan sebagai alat pembantu untuk memahami firman Allah dan sabda Rasulnya dengan pemahaman yang benar. Jadi dengan ilmu nahwu kita bisa memahami, ya, firman-firman Allah yang ada pada Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman, ya, orang Arab dalam memahami kalimat bahasa Arab. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an turun dengan menggunakan bahasa Arab dan juga Rasulullah SAW merupakan orang Arab, ya, orang Arab tulen yang pasti bahasanya, ya, sudah pasti sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, untuk memahaminya kita perlu mempelajari ilmu nahwu sehingga pemahaman kita, ya, merupakan pemahaman yang sesuai dengan kaidah yang ada. Yang kedua, tujuannya adalah memahami perkataan orang-orang Arab dengan pemahaman yang benar. Memahami perkataan orang-orang Arab dengan pemahaman yang benar, ya. Selaku orang yang penduduk yang memiliki bahasa ini atau yang memakai bahasa ini, maka untuk kita mengetahui apa maksud atau apa yang orang Arab ucapkan, maka kita perlu belajar ilmu nahwu, ya, agar ketika kita mendengar orang Arab berbicara, kita tidak salah dalam memahaminya. Kita tidak salah dalam memahaminya. Yang ketiga, dan ini merupakan salah satu tujuan yang penting. Apa itu? Menjaga diri dari kekeliruan dalam berakidah yang disebabkan, ya, karena kesalahan dalam memahami bahasa Arab yang benar. Ya. Jadi kebanyakan atau beberapa firqah, ya, firqah sesat di dalam Islam, ya, mereka menjadi tersesat karena salah dalam memahami bahasa Arab. Di antaranya adalah memahami ilmu nahwu. Ya. Seperti perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, ahlakathumul ujmah, yaitu telah menghancurkan, telah membinasakan mereka, yakni Al-Jahmiyah, salah satu firqah sesat, ya. Al-Jahmiyah, ya. Al-Ujmah, yaitu ketidakpahaman atau kebodohan mereka mengenai perkataan-perkataan atau mengenai bahasa Arab, ya. Nah, di antara contoh kasusnya adalah, ya, seperti firqah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, hal ini terjadi karena kesalahan mereka dalam memahami makna suatu ayat, yang dimana mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, di situ kita lihat ada kalimat inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Nah, dengan berdalil ayat ini mereka mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk karena ja'alna, yang artinya adalah khalaqna. Ja'ala bima'na khalaqa. Nah, hal ini kemudian dibantah oleh para ulama bahwasannya tidak setiap ja'ala itu artinya adalah khalaqa. Ya, terutama dalam kasus ini Al-Qur'an, ya, yang dimana Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang benar dalam memahaminya adalah makna ja'ala dalam ayat tersebut adalah maknanya sayyara, yaitu menjadikan, ya, sayyara, bukan khalaqa, yakni menciptakan. Nah, itu salah satu contoh kasusnya. Kemudian contoh kasus yang lainnya adalah, ya, firqah Jahmiyah mengatakan bahwasannya Allah, ya, tidak bisa dilihat pada hari kiamat.
Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala la tarani, dalam surat Al-A'raf, ya. Allah berfirman, engkau wahai Musa tidak akan melihatku, dengan menggunakan kata ya lan di ayat tersebut. Ya, maka kemudian Jahmiyah mengatakan bahwasanya lan di situ untuk linafyil al-mustaqbal lil abad, ya, itu untuk menafikan masa depan selamanya, ya, selamanya. Dan ini dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya lan, ya, tidak berarti menafikan masa depan untuk selamanya, ya, dan tidak ada ulama lughah pun yang mengatakan hal tersebut, ya. Lan benar untuk menafikan mustakbal tapi tidak untuk selamanya. Sifatnya temporer, ya. Bisa jadi nanti hilang nafinya, ya, dan bisa jadi masih ada, ya. Dan itu salah satu beberapa contoh kasus kesalahan, ya, atau kekeliruan, ya, dalam berakidah yang disebabkan karena kesalahan dalam memahami bahasa Arab, ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui faedah dari mempelajari ilmu nahwu, kemudian kita, ya, harus mengetahui keutamaan mempelajari ilmu nahwu, ya, keutamaan dari ilmu nahwu tersebut, ya. Ilmu nahwu adalah, ya, ilmu yang merupakan salah satu cabang ilmu, ya, dari ilmu-ilmu yang lain yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya. Lah kok bisa ilmu nahwu merupakan ilmu yang paling mulia dan tinggi derajatnya? Karena ilmu nahwu ini termasuk ilmu bahasa Arab, ya. Dan ilmu bahasa Arab ini termasuk ilmu alat, yang dimana ilmu alat ini senantiasa dipelajari pertama kali sebelum kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi para ulama zaman dulu sebelum mereka mempelajari, ya, menggali Al-Quran dan Sunnah, mereka, ya, mempelajari ilmu nahwu dulu, ya. Mereka mempelajari ilmu bahasa Arab dulu, yang dimana salah satunya adalah ilmu nahwu. Dan itulah kemuliaan, ya, ilmu nahwu, yaitu senantiasa dijadikan, ya, terdepan, ya, dalam kurikulum, ya, seorang penuntut ilmu, ya. Kemudian sejarah penamaan ilmu nahwu. Kenapa ilmu nahwu disebut atau dinamai dengan ilmu nahwu? Ya, karena pada suatu saat sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, menyuruh sahabat yang mulia juga Abul Aswad Ad-Duali radhiyallahu anhuma, ya, untuk menulis suatu kitab, ya, yang dimana alasan beliau menyuruh, ya, Abul Aswad Ad-Duali ini untuk mengarang suatu kitab adalah karena disebabkan suatu kisah yang terjadi antara sahabat Abul Aswad Ad-Duali dengan putrinya. Pada suatu saat, Abul Aswad Ad-Duali, ya, bersama dengan putrinya sedang termenung menatap langit pada malam hari, ya. Dan saking indahnya langit tersebut sampai putri dari Abul Aswad Ad-Duali ini berkata, ma ajmalus sama'i, ya. Kemudian dijawab oleh Abul Aswad Ad-Duali, ya, nujumuha, ya, yaitu bintang-bintangnya. Nah, kemudian berkata putrinya, lah, maksudku adalah bukan untuk bertanya tapi untuk takjub, yaitu sigo ta'ajub. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan sigo ta'ajub, ya, yang ditujukan untuk kagum atau takjub dalam suatu hal,
Nah, kemudian kata Abul Aswad Ad-Du'ali, oh kalau kamu maksudnya adalah takjub akan sesuatu, maka bukan seperti itu caranya untuk mengungkapkannya, tapi dengan mengungkapkan ma ajmalas sama'u, bukan ma ajmalus sama'i, tapi ma ajmalas sama'u, yaitu betapa indah langit, ya, betapa indah langitnya. Nah, kemudian setelah kisah ini maka segeralah Abul Aswad Du'ali menghadap ke Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dan berkata bahwasannya, ya, putrinya telah terserang penyakit ajam, ya. Nah, kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib mendiktekan Abul Aswad Du'ali, ya, dengan mengatakan al kalima wa aqsamuhu wal fa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansubun. Kemudian beliau berkata, unhu hadzan nahwa, unhu hadzan nahwa, ya, yaitu buatlah semisalnya seperti ini. Nah, dan ini menjadi landasan ilmu nahwu dinamai dengan nahwu, ya, karena perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, unhu hadzan nahwa, ya. Kemudian nisbat ilmu nahwu. Ilmu nahwu dinisbatkan kepada ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu dinisbatkan kepada ilmu bahasa Arab. Dan ilmu nahwu ini merupakan salah satu cabang dari 12 cabang ilmu dalam bahasa Arab. Jadi cabang ilmu dalam bahasa Arab itu enggak cuma nahwu, sorof, ya, balaghah, lah, tapi ada 12 cabang ilmu, ya. Dan untuk menguasai 12 cabang ilmu ini itu bukan perkara yang mudah, ya. Nah, hanya seorang imam lah yang mampu menguasai 12 cabang ilmu ini. Dan nahwu adalah salah satu cabangnya, yang dimana para penuntut ilmu pun kesulitan untuk menguasai ilmu nahwu, salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab, ya. Kemudian orang yang pertama kali, ya, membuat atau meletakkan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu adalah sahabat yang mulia, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana didasarkan oleh kisah yang tadi disebutkan. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali, ya, membuat kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Kemudian istimdad atau rujukan dari ilmu nahwu adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Al-Quran dan Sunnah, dan juga perkataan orang-orang Arab, baik dari segi nasarnya atau prosa yang berbentuk prosa, dan juga nazamnya, syairnya yang berbentuk syair, ya. Dan kata para ulama, ya, perkataan orang-orang Arab, ya, didahulukan daripada hadis Rasulullah SAW. Nah, ada khilaf jadi di antara para ulama lughah, ya, mana yang didahulukan, apakah perkataan orang-orang Arab, ya, yang dimana perkataan orang-orang Arab ini, ya, dari zaman, ya, Arab jahiliyah sampai abad ke-1 atau tahun 100 Hijriah, yang dimana tahun-tahun tersebut, ya, merupakan masa, ya, yang dimana orang-orang Arab belum terlalu tercampur dengan orang-orang ajam atau orang-orang non Arab, ya, yang dimana bahasa mereka masih fasih karena belum tercampur dengan bahasa asing, ya. Jadi para ulama khilaf, ya, dan yang dikuatkan oleh para ulama adalah bahwasanya perkataan orang-orang Arab, ya, didahulukan dari hadis Rasulullah SAW, bukan dalam artian merendahkan hadis Rasulullah SAW, lah, akan tetapi ditinjau dari segi bahwasanya karena hadis Rasulullah SAW, ya, boleh diriwayatkan secara makna, ya, boleh diriwayatkan secara makna, yang dimana hal tersebut menyebabkan
beberapa ya, pergantian kata dari kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ya, dengan kata yang diucapkan oleh rawi hadis tersebut. Yang kita ketahui bahwasanya salah satu perawi hadis ya, tersebut bisa jadi beliau tidak mahir dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, para ulama lugah mendahulukan perkataan orang-orang Arab dibanding dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian beberapa permasalahan yang dibahas dalam ilmu nahwu ya. Di antaranya adalah contohnya fa'il ya. Fa'il itu marfu' ya. Fa'il itu adalah hukumnya marfu' dan maf'ul itu atau maf'ul bih hukumnya mansub ya. Kemudian yang terakhir, hukum mempelajari ilmu nahwu. Hukum mempelajari ilmu nahwu. Hukum mempelajari ilmu nahwu itu merupakan fardu kifayah. Asalnya, hukum asalnya itu fardu kifayah. Dan ya, hukum tersebut bisa berubah menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh keadaannya. Yang pertama adalah apabila tidak ada seorang pun ya yang mempelajari ilmu nahwu ya. Soalnya dalam dunia ini nggak ada seorang pun yang mempelajari ilmu nahwu. Dan ilmu tersebut dibutuhkan ya untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita misalnya ya, kita orang yang mampu untuk mempelajari ilmu nahwu ya, di mana pada saat tersebut tidak ada orang yang mau untuk mempelajari ilmu nahwu, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu nahwu ya, wajib aini ya atau fardu ain. Nah, itu yang pertama, keadaan yang pertama apabila tidak ada lagi orang yang mempelajari ilmu nahwu ya. Atau yang kedua, kasus yang kedua, misalnya kita disuruh oleh seorang imam ya, Amirul Mukminin misalnya atau pemimpin ya kaum muslimin ya, ditunjuk secara khusus untuk mempelajari ilmu nahwu. Wahai fulan ya, ana mau antum belajar ilmu nahwu ya untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, maka dalam kasus fulan ini ya, si fulan ini, maka mempelajari ilmu nahwu itu merupakan fardu ain, bukan fardu kifayah, karena dia telah ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mempelajari ilmu nahwu. Yang ketiga, keadaan yang ketiga ya, yaitu kata para ulama ya, wajib mempelajari ilmu nahwu secara fardu ain ya apabila seorang ingin mempelajari ya ilmu tafsir ya atau ilmu hadis yang dimana dia memang ingin menggali langsung maknanya dari Al-Qur'an dan hadis tersebut tanpa melihat dari tafsir para ulama. Ya, tidak seperti kita ya, kalau kita ingin memahami Al-Qur'an ya, kalau kita ingin memahami Al-Qur'an, kita melihat tafsir para ulama ya, nyontek dari perkataan para ulama. Tapi kalau seorang mujtahid ya, ketika dia ingin menafsirkan Al-Qur'an, ingin memahami Al-Qur'an ya, maka dia wajib baginya untuk mempelajari ilmu nahwu secara fardu ain. Ya. Karena di antara salah satu syarat ya seorang mujtahid yaitu harus derajat ilmu nahwunya itu telah mencapai muntaha ya, muntaha yaitu tingkatan yang level paling atas ya dalam bidang ilmu nahwu, baru dia bisa dikatakan seorang mujtahid. Toib. Ya. Mungkin sampai sini saja ya untuk pertemuan kali ini. Ya, di mana kita membahas tentang beberapa muqaddimah sebelum kita masuk ke dalam matan Ajrumiyah. Ya, yang pertama kita telah mengetahui biografi dari penulis. Yang kedua kita telah melihat sekilas ya tentang kitab atau mengenal sekilas tentang matan Ajrumiyah ini, dan juga kita telah mempelajari al-mabadi al-ashrah atau 10 pokok utama yang wajib diketahui oleh penuntut ilmu ya. Ya, terutama dalam ilmu nahwu dalam bab ini ya. Kita sudah membahasnya
di pertemuan hari ini. Baik. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Insya Allah, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam kitab Matan Ajrumiyah dan kita mulai dengan pembahasan Al-Kalam wa Anwa'uhu, ya. Bagian pembagian kalam, ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa yakum jazakumullahu khairan ala husni hudurikum wa istima'ikum.